Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca hasil ukur besaran panjang dengan menggunakan jangka sorong. Ya, seperti yang kalian tahu, jangka sorong ini juga merupakan salah satu alat ukur besaran panjang ya. Bedanya dengan alat ukur panjang lain kayak misalnya penggaris, jangka sorong memiliki ketelitian yang lebih tinggi. Nah, sebelum kita demokan bagaimana cara mengukur dan membacanya, kita kenali dulu bagian-bagian penting dari jangka sorong ini. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada dua rahang ya, atas dan bawah nih. Yang kalau kita geser, maka dua-duanya akan ikut bergeser. Tetapi ada juga rahang yang dia tetap. Sehingga ini namanya rahang tetap dan yang ini namanya rahang geser. Kemudian dua rahang atas bawah ini, yang bawah ini tujuannya untuk mengukur ketebalan atau diameter luar. Sedangkan rahang atas berguna untuk mengukur diameter dalam. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, ini dia yang digunakan, ada ekornya di sini ya. Itu mengenai bagian-bagian dari jangka sorong. Kemudian kita ke penskalaan. Di sini ada dua skala di sini. Yang di badannya ini, di badan utama, ini namanya skala utama. Dalam satuan sentimeter. 0, 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan seterusnya. Nah, selain skala utama, di sini juga ada skala yang namanya skala nonius nih yang kecil-kecil. Skala nonius itu apa sih sebenarnya? Skala nonius ini sebenarnya adalah anak dari skala terkecil dari skala utama. Jadi misal nih di sini, di skala utama kita dengan satuan sentimeter ya, skala yang paling kecil yang bisa diukur kan jarak dari satu garis ke garis terdekatnya nih. Kalau ini 1 cm, 1 cm dibagi 10 berarti kan 0,1 cm. Ini ya, 0,1 cm. Biasa kita sebut 1 mm ya. 0,1 cm ternyata masih terbagi menjadi skala noniusnya. Nah, jangka sorong skala noniusnya ada macam-macam. Ada yang 10 garis seperti yang nampak di sini, ada yang 20 garis, ada yang 50 garis mungkin bahkan. Nah, semakin banyak jumlah garisnya, maka berarti menunjukkan ketelitian dari jangka sorong yang digunakan semakin baik, semakin tinggi. Misalnya ini 10 garis, artinya di sini antara 0 ke 0,1 di sini ada 10 garis tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. Demikian juga yang ini sampai 10, semua sampai 10. Berarti kan kecil-kecil sekali ya. Nah, sehingga kalau kita ditanya berapakah ketelitian atau berapakah skala terkecil dari jangka sorong ini, skala terkecil itu nanti istilahnya adalah NST atau nilai skala terkecil. Nilai skala terkecil ini juga nanti menunjukkan ketelitiannya ya. Makin skala terkecilnya kecil, berarti ketelitiannya tinggi. Nah, bagaimana cara kita menentukan NST-nya? Ya ini, 0,1 untuk skala terkecil di skala utamanya ya. Masih dibagi menjadi 10 garis. Maka 0,1 cm dibagi 10 yaitu 0,01 cm. Nah, 0,01 cm inilah nilai skala terkecil dari jangka sorong yang kita gunakan. Oke ya. Nah, sekarang kita langsung saja latihan mengukur ya. Ini kita punya benda ya. Kita letakkan di tengah. Kemudian kita dorong, rahang gesernya kita geser sampai pas, sampai mentok. Tidak terlalu kencang, kalau terlalu kencang bendanya bisa pecah. Dan tidak terlalu kendor, kalau kendor nanti bendanya jatuh. Kalau ini sudah cukup kencang, sudah pas, ini dikunci, diputar untuk dikunci agar rahangnya tidak bergeser-geser lagi.
Kalau geser nanti hasil ukurnya jadi bias, jadi salah, jadi tidak benar. Nah, sementara kita masih pakai contekan nih. Bagaimana cara membacanya? Pertama adalah kita baca hasil ukur di skala utamanya dulu. Jadikan angka 0 pada skala nonius ini sebagai patokan. Nah, ini kurang jelas, saya zoom ya. Oke, sudah kelihatan lebih jelas. Angka 0 ini sebagai batas. Bacalah skala utama sebelum angka 0. Maka ini berhenti di garis yang ini ya, yang ketutupan garis biru ini ya. Nah, ini berapa? Oh ya, pas 1 ya. Berarti kita tulis di sini skala utamanya pas 1 cm. Untuk skala utama satu angka di belakang koma ya. 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya. Karena pas kita tulis 1,0 cm. Nah, kemudian skala noniusnya kita baca. Skala noniusnya carilah garis yang di skala nonius dengan garis yang di skala utama pas membentuk garis lurus atau yang paling lurus di antara garis-garis yang lain. Nah, kita lihat ternyata dari semua garis yang paling mending, yang paling mendekati lurus yang ini ya. Nah, maka kita ambil nilainya, yaitu angka 9. 9 skala nonius kita kalikan dengan NST-nya. Berarti 9 kali NST kita tadi 0,01 cm ya. Sehingga skala noniusnya adalah 0,09 cm. Nah, sekarang hasil ukurnya kita gabungkan. Skala utama ditambah skala nonius 0,09. Sudah sama-sama cm ya. Maka hasil ukurnya sama dengan 1,09 cm. Nah, ini adalah hasil ukur dari benda yang tadi kita ukur panjangnya menggunakan jangka sorong. Sekarang kita coba satu kali lagi, tanpa ini ya, tanpa hint ya, tanpa contekan. Berapakah hasil ukurnya? Seperti tadi, kita tulis dulu skala utamanya. Skala utamanya berarti ini 2, batasnya 0 ya. Batasnya 0, ternyata garis ini belum, berarti ini jangan kamu pakai. Berarti dia berhenti sampai di sini. Sampai di sini. Berarti 2,1, 2,2. Kita catat 2,2 cm. Kemudian skala noniusnya. Cari garis yang paling lurus dari 0 sampai 9. Ini tidak jauh, makin dekat. Oke, lumayan. Ini ya yang paling bagus ya. Yang paling hampir lurus ini. Ini angka 9. Kalikan NST-nya 0,01 cm sehingga 0,09 cm. Oke, sehingga hasil ukur kita skala utama ditambah skala nonius. Nah, daripada kamu misalnya ragu menjumlahkan begini, kamu bisa susun ya, dibuat penjumlahan bersusun. 2,2 ditambah 0,09. Komanya jangan lupa disamakan, jumlahkan. Ini 9, ini 2, ini 2. Nah, kini lebih aman. Sehingga hasilnya adalah 2,29 cm. Nah, di sini contekannya 2,29 cm. Oke ya. Nah, besok kalau ada soal sayangnya nggak ada contekannya. Jadi pastikan kamu bisa.